Halo, selamat siang. Siang. Ya, selamat siang enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Iya kak, itu cuman sharing-sharing aja. Nyari Namanya solusi. siapa di mana? Luna di Ambon. Oh, Halo, oke Shi. ya. Gimana Kak Luna? Iya, sebenarnya tuh kayak udah mendekati yang namanya lebih ke serius, pengen udah mau nikah gitu kan, tapi kayak perasaan pengen ngebatalin gitu. Soalnya kayak kebanyakan ketidakcocokan itu mulai berdatangan gitu. Oh, berarti belum mendekati hari H ya? Belum diputuskan hari tanggal nikahnya gitu? Untuk hari hanya itu bisa 2 bulanan ini sih, Mas. Oh, berarti terlalu mepet ya? Kalau gue bilang sih udah mepet gitu. Itu yang merasa tidak cocok kamunya atau sananya? Kayaknya aku sih. Nah itu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin merasa nggak cocok? Jadi kan namanya berjalannya waktu itu kan baik-baik aja sih. Mungkin ketimbang karena udah mendekati hari H gitu lebih ke banyak yang keluar jelek-jeleknya. Aku cuman bisa ngomong satu, ujian orang mau menikah itu gede. Ujiannya tuh ada aja. Ujiannya itu ada aja, dari luar, dari dalam diri kita sendiri itu ada aja. Semua dikembalikan ke kalian yang menjalani. Tanyakan ke diri sendiri, tanyakan ke kata hati, minta solusi dari orang tua gitu. Aku rasa itu lebih bijak dibanding kamu memutuskan sendiri gitu. Kati gitu. Jadi apalagi udah melibatkan keluarga, hari ya udah ditentukan lah apa kabar gitu loh. Maksudnya kenapa gampang banget ngomong tidak cocok gitu loh. Oke, mungkin akhir-akhir ini mungkin dia sifat aslinya begini-begini, tapi mungkin dia merasakan hal yang sama loh. Mungkin dia juga merasakan, kok jadi semakin hari ya, kok dia semakin begini ya, semakin berkurang ya, semakin begini ya. Mungkin dua orang ini melakukan hal yang sama gitu. Lah itu makanya aku bilang, ujiannya orang mau menikah itu gede. Dari dalam diri kita, dari luar, terus dari keluarga, itu tuh makanya ketika menikah itu harus benar-benar tetek gitu loh. Kalau orang Jawa bilang tuh harus tetek gitu. Jadi jangan tengok kanan kiri gitu. Kalau dirasakan nggak cocok, yang aku heran, kenapa baru dirasakan sekarang gitu loh. Sebenarnya kalian tuh hubungan dari kemarin-kemarin harusnya tuh tahu feel namanya seorang intuisi seorang manusia, feel seorang manusia tuh udah berjalan gitu loh. Apa ketutup dengan masalah bucin atau apa, aku juga nggak ngerti ya gitu. Cuman yang aku bisa pesan sih itu tadi ya, jangan memutuskan karena ini udah bukan urusan kalian berdua gitu. Ini diputuskan ya pihak keluarga harus dilibatkan, apa-apa dilibatkan. Alasannya kan konyol, kenapa nggak jadi nikah, nggak cocok nih. Karena emang kayak terbebani juga ya, karena ibaratnya keluarga kalau kedua pihak keluarga. Dan juga mikirnya takut menikah itu kan seumur hidup kan, takutnya bisa nggak ya saya ini pas menikah sama dia nih baik-baik aja gitu, jangan sampai berundel dalam pernikahan itu akhirnya nanti ujung-ujungnya cerai kan gitu kan. Itu ada punya sendiri gitu. Iya, makanya aku bilang kembali lagi ke diri kamu sendiri, dan itu harus diobrolin sama keluarga juga. Apalagi hari udah ditentukan itu loh. Mentalnya bukan cuma mental kita, mental keluarga kita juga itu akan sedikit banyak terbentur gitu. Gitu Kak, aku takutnya ya setelah kamu bilang nggak cocok ini, terus kedepannya kamu bilang nggak cocok lagi itu. Sebenarnya cocok nggak cocok tuh tergantung dari diri kitanya sih. Gimana cara kita menerimanya, mengambil sisi sudut pandang mana kan gitu. Tapi aku nggak bisa ya ngomong apa-apa, ya cuman ngomong sekedar itu sih. Karena yang menjalani itu kalian berdua. Salam kenal. Kalian berhubungan udah berapa lama sih? Baru udah berapa 7 bulanan. Oh. Ya. Itu resiko, baru 7 bulan kenal terus udah memutuskan untuk nikah, menentukan hari H. Itu sebenarnya resikonya kayak gitu. Karena memang kami belum terlalu lama. Tapi karena emang udah mikirnya udah dewasa, udah kan seumuran ya, udah depan. Jadi mikirnya ya udahlah, kayak nggak usah muluk ya, udah ya kalau pengen sering. Ya itu.
Kenapa sekarang tiba-tiba bilang gak cocok? Kadang-kadang ya memang kalau lagi pacaran sih nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau masih proses pacaran nggak masalah ya Nick ya. Gitu. Tapi kalau udah membicarakan hari H itu kayaknya terlalu mengada-ngada kalau menurutku ya gitu. Tapi kembali lagi ya, aku nggak, karena cara berpikirku seperti itu. Mungkin cara berpikir kalian teman-teman di bawah, cara berpikir mungkin berbeda. Karena kan Tapi aku gimana? biasanya ya kayak ada sebagian cowok yang bisa diajak ngobrol, ada yang emang diajak ngobrol berulang kali pun tuh nggak bakal ngaruh, nggak ada perubahannya. Jadi kitanya capek sendiri kadang tuh. Iya, memang ada tipe cowok yang seperti itu. Aku nggak ngerti deh. Kadang-kadang mungkin karena kita kebanyakan menuntut atau harus begini harus begitu gitu. Itu mungkin yang bikin cowok tuh diem gitu. No, kayaknya enggak juga, soalnya kami kan sama-sama bekerja. Kalau bukan itu aja tuh ya. Cuman kalau diajak ngobrol itu agak Berarti masalah komunikasi ya. Cewek. Coba Nik, dari lu Nik. Sama aja sih. Iya kan? Iya, sama aja. Karena ini yang ngejalanin dia gitu. Iya. Ini masalah udah mau Kalau nikah. tadi kayak Bunda Beta tuh kan kompleks ya, banyak sisi-sisi. Umurnya masih muda, terus dengan tanggung jawab, dengan segala pekerjaannya, dengan spiritualitasnya, kompleks gitu. Kalau ini dia kembali ke diri kamu sih, memang kamu yang jalanin tanpa melihat apapun dulu gitu. Makanya kita manusia itu kan punya feeling. Dengan feeling itu kita bisa berplanning dengan tenang, dengan jalan Tuhan, jalan keluarga gitu. Semoga keputusan kita tuh selalu tepat ya, karena aku juga punya temen yang kayak aku minta saran sama dia tuh gitu, karena saran dia tuh selalu tepat gitu. Itu ada yang punya kemampuan seperti itu gitu, dan itu terus keluarga gitu, karena mereka feeling kadang hati sama pikiran ini kan nggak nyambung orang-orangnya. Kalau ini rumit emang untuk untuk masuk lebih ke dalam nggak berani juga gitu. Nggak mungkin aku bilang udah jauhin atau mungkin bilang nggak terusin, nggak bisa aku, nggak berani aku. Ketika aku bilang udah nggak usah diterusin, nanti begini, aduh. Kalau kalian masih pacaran, oke, mungkin ada sedikit keberanian untuk kita ngomong action gitu. Tapi kalau udah planning menikah kita nggak berani ya. Pokoknya segala bentuk perceraian rumah tangga yang mengarang-mengarang ke situ, kita nggak bisa ngasih solusi, kita nggak bisa ngasih keputusan gitu. Kita cuma ngasih gambaran aja, kita ngasih gambaran aja sih. Gitu. Karena membuat orang nggak jadi menikah atau membuat orang bercerai itu adalah salah satu dosa besar yang tempatnya di neraka jahanam. Iya, kita orang lain tahu apa? Bener. Orang lain tahu apa? Orang lain nggak tahu apa-apa. Kita bisa masuk neraka jahanam loh, bikin orang nggak sampai jadi nikah atau sampai orang bercerai. Halo Kak. Itu nggak boleh. Ya Kak, terima kasih. Kasih Kak, siapa tadi namanya? Luna. Diobrolin sama keluarga aja ya Kak ya, karena itu udah menyangkut orang banyak. Waalaikumsalam. Makasih udah sharing-sharing. Iya. Makasih ya, udah mampir, salam kenal ya. Salam kenal. Salam kenal. Ya.